Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 2 April 2022, hari biasa dalam pekan keempat Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 7, ayat 40 sampai dengan ayat 53. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Saudara-saudari yang terkasih, Nikodemus, seorang Farisi yang bijaksana dan terpandang, tampil untuk membela Yesus. Kata-kata yang mengejutkan dari Nikodemus, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Saudara-saudara yang terkasih, orang-orang di Yerusalem saat itu memang melihat dan mendengar Yesus, tetapi mereka tidak mengenal dia. Orang banyak mengaku Yesus benar-benar sebagai nabi yang akan datang dan sebagai Mesias. Pengakuan ini membuat orang-orang Farisi berdiskusi dan mau menguji kebenaran kitab suci. Mereka memberi kesimpulan bahwa Yesus bukan nabi, karena tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Mereka merencanakan penangkapan, tetapi tidak jadi karena tidak ada yang berani menyentuhnya dan adanya pemikiran dari Nikodemus tadi. Saudara saya terkasih, para penjaga bait Allah ingin menangkap Yesus. Tampaknya mereka segan dan takjub pada pengajaran Yesus. Sekali lagi Nikodemus memberikan pengaruh yang sangat besar. Ia menyatakan ketidakkonsistenan rekan-rekan sejawatnya. Ia meluruskan bahwa hukum Taurat tidak mengizinkan hukuman terhadap orang yang belum melakukan tindakan sebagaimana apa yang telah ia katakan. Perkenalan Nikodemus dan Yesus sudah terjadi sebelumnya. Bahkan ia adalah salah seorang Farisi yang mengakui Yesus sebagai rabi, yang datang sebagai guru yang diutus Allah. Pengenalan Nikodemus akan sosok Yesus tentu sejalan dengan sikapnya terhadap Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, perbincangan orang-orang tentang identitas Yesus menunjukkan bahwa Yesus memang istimewa. Yesus menarik perhatian mereka, seorang pribadi yang mengagumkan. Mereka sangat tertarik dengan semua perkataannya. Sayang sekali, mereka belum mengimani Yesus sehingga mereka ingin menangkap dan membunuhnya. Saudara saya terkasih, warta Injil hari ini menarik perhatian kita. Orang-orang di Yerusalem saat itu memang melihat dan mendengar Yesus.
namun sekali lagi mereka tidak mengenal Dia. Orang-orang saat itu bisa jadi mirip dengan orang-orang zaman ini. Banyak yang mengaku pengikut Kristus, tetapi tidak mengenal Yesus. Mereka jarang ke gereja. Orang Katolik napas, Natal dan Paskah. Ada yang bahkan ekstrim, tidak pernah ke gereja, tetapi mudah tersinggung kalau orang lain menodai agama Katolik. Kalau ada orang yang membakar patung Bunda Maria, apalagi membakar gereja, mereka ini tampil mau menjadi pahlawan. Mereka berkata, kami ini tidak pernah ke gereja, tetapi merasa sakit hati kalau gereja kami diganggu. Orang-orang seperti ini tidak hebat dan tidak Kristiani, karena Yesus Kristus tidak pernah mengajar tentang kekerasan dan saling membenci. Hal yang diajarkan Yesus adalah kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Lalu, saudara saya yang terkasih, Warta Injil hari ini juga mengajarkan kepada kita supaya jangan cepat mengadili sesama dengan hanya melihat bagian luarnya saja. Orang-orang melihat Yesus langsung berniat jahat terhadap Dia. Bukankah banyak di antara kita juga demikian? Lebih cepat mengadili, berprasangka buruk daripada melihat kebaikan dan jati diri sesama sebagai manusia yang baik, yang diciptakan secitra dengan Tuhan Allah sendiri. Kita di sini dikoreksi untuk melakukan sebuah pertobatan. Pertobatan dalam hal apa? Kita diingatkan untuk melihat dan mengenal Yesus di dalam diri sesama. Layanilah sesama, terutama saudara yang paling kecil, adalah sama dengan melayani Yesus sendiri. Matius 25 ayat 40. Kita juga diingatkan untuk melihat hal-hal terbaik di dalam diri sesama. Mari kita ikut Yesus yang tidak memperhatikan dosa-dosa kita, tetapi iman kita, iman yang menyelamatkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, bantulah aku untuk dapat melihat hal-hal terbaik di dalam diri sesama kami, sehingga aku tidak cepat mengadili mereka, tetapi sungguh-sungguh dapat menghargai mereka. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.